kasih kepada Bapak DKM Salam Falah, yaitu Bapak Hari Sahono yang telah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu semua, kita menuju acara inti kita, yaitu mendengarkan tausiah dari guru kita bersama, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Kana Sutisna Surya Dilaga MM MAG MPSI. Beliau merupakan seorang founder dan trainer PT QLM Nurani Bangsa. Beliau juga merupakan spiritual motivator, praktis SDM, dosen, dai, pengusaha, pelukis, penulis, dan pemenang rekor muri training dengan peserta terbanyak di Indonesia untuk program
Iya, enak gak? Enak, cuman saya capek. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul kita, temanya adalah Nabi Muhammad sebagai role model hidup sukses dan bahagia. Saya ini nulis banyak buku, sudah 19 buku yang saya tulis. Hari ini saya bawa buku satu nih, judulnya 8 versus 8 cara cepat mengubah energi negatif menjadi positif. Ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Oh iya. Buku ini akan saya kasih kepada siapapun yang mau. Ada yang mau? Ada. Yang mau angkat tangan? Oh iya. Sekedar angkat tangan aja berat. Bagaimana bahwa Bapak Ibu akan menjadi orang sukses? Judulnya kan Nabi Muhammad sebagai role model hidup sukses dan bahagia. Iya. Nanti baru akan saya jelaskan. Siapa yang mau buku ini angkat tangan? Ya, telat dah. Ini, ya masih mikir-mikir, gerakin tangan aja kayaknya. Nggak jadi kan? Sekali lagi, siapa yang ingin buku ini angkat tangan? Oh, ya cuma 3 orang laki-laki ya. Ada yang mau? Ya, bisa nggak dengan angkat tangan buku ini jadi milik Anda? Bisa. Gimana caranya? Hah? Dikasih? Siapa yang ngasih? Hah? Beli? Kalau saya kagak jual kok. Kira-kira bisa nggak buku ini jadi milik Bapak Ibu yang mau? Kalau hanya sekedar dia ngangkat tangan saja, enggak bisa kan? Bisa kan? Gimana caranya? Ya iya, itu kebanyakan teori kayak gitu tuh. Dia bilang ambil, samperin, bukunya ambil. Itu cuma teori. Ya kan? Banyak seperti orang yang ilmunya tinggi cuman hanya ngasih nasihat. Nggak bisa ngelakuin. Itu namanya bahasa keranggan omdo. Tahu omdo? Itu. Jadi siapa yang mau buku ini? Siapa? Iya, terima kasih Bapak. Sekali lagi, siapa yang mau buku ini? Iya Pak, makasih Pak, waktunya habis Pak. Iya Pak, salaman Pak. Makasih Pak. Iya, Bapak mau ngapain kesini? Ada penawaran. Saya pengen punya. Cuman waktunya habis Pak. Iya, makasih Pak ya. Iya. Sekali lagi, siapa yang mau buku ini? Iya. Iya Pak, kalau mau buku ini silakan Pak. Iya. Jadi Bapak mau buku ini? Iya, alhamdulillah. Nanti ketemuin Mas Doni. Bapak, ini satu buku harganya 100.000. Ya udah, saya serahkan Pak. Makasih Bapak. Mudah-mudahan manfaat. Tepuk tangan untuk semuanya.
Bapak, Ibu yang saya hormati, banyak orang yang menghendaki hidupnya sukses, betul nggak? Pertanyaannya, menurut Ibu, sukses itu apa sih? Berhasil. Yang disebut berhasil itu apa? Sukses. Itu namanya muter-muter namanya. Kalau menurut Bapak, sukses itu apa sih? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah itu apa? Berhasil. Husnul Khotimah itu apa? Hah? Ya sudah, kalau gitu Bapak akhiri saja. Kalau pengen sukses kan. Mau? Biasanya mendengar kata husnul khotimah itu ketika apa? Meninggal. Bapak mau? Bapak mau? Mau? Ya udah silakan. Nah, boleh saya belakangan, Bapak duluan, saya belakangan, atau saya belakang, Bapak Ibu duluan. Tinggal milih aja. Setuju kan? Oh, bilang sama aja. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang berpikir ketika sukses itu yang terdengar oleh kita dan terpikir oleh kita ketika mendengar kata sukses biasanya lebih cenderung kepada dimensi fisik, materi, ya kan? Biasanya begitu melihat ibu-ibu, ibu itu kantongnya, tasnya cakep amat. Iya dong, ini Louis Vuitton, Gucci. Biasanya Gucci kan dari gentong kan, ini mah tas. Coba kan? Itu kerudungnya, Masya Allah Bu. Itu kalungnya, gelangnya itu emas beneran apa bukan ya? Masya Allah. Banyak orang yang sukses itu dimensinya fisik. Maka kemudian orang akan terkagum-kagum kalau pakai baju bagus, ya kan, perhiasan mewah, mobil mewah, ya kan? Maka tidak heran orang bahu-membahu bekerja keras untuk mendapatkan itu. Betul kan? Dan pertanyaannya, apakah Islam melarang? Tidak. Ada sebuah kalimat ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Carilah oleh tentang dunia seakan-akan kau akan hidup selama-lamanya. Kalau tahu kita hidup selama-lamanya, yang kita kumpulkan apa kira-kira? Dunia. Tapi ternyata kita nggak selamanya hidup. Kita ini akan meninggalkan dunia. Kita tahu bahwa dunia akan ditinggalkan pun banyak orang yang nggak pernah memikirkan kehidupan berikutnya. Yang dipikirkan saat ini. Nah tadi saya sengaja, siapa yang ingin buku ini sekedar angkat tangan aja males. Apalagi bergerak, cuma atu-atunya yang gerak, yaitu ketua DKM. Itu pun sebenarnya kalau saya waktunya agak lama, kalau di pelatihan saya kerjain. Oh iya, orang untuk bisa menjadi sukses itu nggak mudah, betul nggak? Orang yang ada pontang-panting siang dan malam untuk bisa mendapatkan duit, Pak, itu belum tentu dapat, Pak. Yang bangun dari subuh sampai subuh lagi, itu belum tentu dapat. Apalagi yang cuma hanya tidur kagak bangun-bangun. Berarti mati. Sekedar hanya ngangkat tangan aja ogah. Kenapa? Cuman buku karena gak menarik. Coba kalau yang saya angkat, siapa yang mau cincin ini? Pasti itu ke depan. Ya kan? Karena tadi bukan perhatiin saya, kayaknya perhatiin cincin. Sengaja nih, saya coba dulu. Ada yang mau cincin ini? Beli di nama benih. Jadi cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang gratis di atas muka bumi ini. Masuk surga emang gampang. Masuk surga emang dikira gampang nih. Susah. Tuh, itu kita dengerin ibu yang udah pengalaman. Iya kan? Tuh, begitu. Saya kok banyak dengerin aja.
Nggak apa-apa Bu, itu benar Bu, benar. Jalankan perintahnya, jauhi larangan. Kita mah deketin larangannya, jauhi. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur Bu, sehat afiat. Umurnya berapa sekarang Bu? 76 tuh. Ada yang lebih tua dari Ibu? Ada mana coba angkat tangan bapak-bapak ada? Pak Haji berapa usianya Pak Haji? 86. Ada yang lebih tua dari Pak Haji? Mana Pak Jaka? Pak Jaka. Ini penghinaan itu saya. Sepanjang dibilang tua, orang majunya baru 25. Iya. Masya Allah. Kalau kamu berapa sih? 22. Saya kira pada 17. Ini mirip kayak yang dampingin saya nih. Kalau disandingkan terus mirip. Ketemu kembarannya di sini. Ya Allah. Jadi tadi itu dalam permainan tadi itu mengantarkan, bisa nggak kita memiliki buku ini hanya sebagai sebuah contoh saja. Kalau kemudian itu buku cuma satu, yang hadir di sini kira-kira berapa banyak? 260-an. 270. 270 karena tadi bikin konsumsi 300 habis ya? Kurang. Kurang. Itu kan ada yang ngambil 3. Ya kan? 270 bikin konsumsi 300 kurang, berarti dia ngambil 3 itu. Biasanya ibu-ibu yang bawa tas. Udah bawa tas, bawa kantong kresek lagi itu. Coba bapak-bapak nggak ada kan? Oh ada. Ya Allah. Jadi tertuduh kayaknya ibu-ibu ya. Ya Allah. Biasanya kalau orang yang teraniaya, doanya diijabah Bu. Iya. Lagi teraniaya begitu ibu doain, ya Allah mudah-mudahan penceramah panjang umur gitu. Iya, istrinya nambah amin. Oh enggak amin. Jadi nih supaya menjadi sukses tuh nggak bisa tiba-tiba. Ya makanya tadi ketua DKM nggak ada malunya, maju aja pada udah kelar aja, terus berharap siapa tahu dapat belas kasihan dari yang punya buku. Tapi yang jelas berhasil nggak? Berhasil, karena saya kasihan juga 3 kali maju. Tadi mau saya kerjain karena waktunya terbatas ya, maka saya batasin gerak saya. 3 kali maju, yang lain maju cuek aja, apalagi sudah ada yang maju. Dia bilang, kayaknya kemungkinan nggak dapet saya, bukunya cuma satu, sudah ada yang maju. Biasanya begitu kan kita. Betul kan? Itu Pak, padahal stok banyak. Ya, padahal stok banyak. Tapi karena kita punya pikiran yang negatif, pikiran kita yang terbatas, akhirnya apa? Dengan pikiran itulah kemudian Allah kabulkan apa yang kita prasangkakan. Ana inda doni abdibi, aku tergantung dari prasangka hambaku. Oh, gitu. Makanya kalau ibu, Bu, punya suami nggak Bu? Punya. Ya. Emang ada yang janda? Oh. Ya Allah. Di sini ada yang duda? Ada. Aduin aja. Ngapain jauh-jauh? Gak mau ya? Gak, kenapa nih? Gak pengen, Pak, gak pengen katanya Pak. Gak level sama bapak-bapak. Ya kan? Udah tua, ngapain lagi? Ya kan? Tapi nih, di akhirat itu di surga gak ada itu nenek-nenek masuk surga. Biarin. Aduh. Jadi ibu-ibu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menjadi sukses itu nggak mudah. Dan ketika sukses menghampiri diri kita, jaminan nggak kita bahagia? Jaminan nggak bahagia? Saya tanya dulu sama Pak Ketua DKM, bahagia nggak pada hubungan? Alhamdulillah. Kenapa Pak? Ya, nanti kita bisa tanya. Ini kan jelas nih videonya, cara cepat mengubah
energi negatif menjadi positif. Pada saat energi negatif kita hilang, positif berarti kan insya Allah. Alhamdulillah. Takbir. Gitu Pak. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar. Itu buka Al-Quran surat kedua ayat surat ke-9 ayat 105. Surat 9 ada yang tahu maksudnya? Atau Pak. Kalau yang sering ngaji pasti tahu. Ibu-ibu tahu surat At-Taubah. Surat ke-9 Bu. Surat At-Taubah ya. Yang di depan awalnya nggak ada tulisan bismillahnya. Ya kan? Itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya saya ajak sengaja tidak terlalu serius, yang penting tangkap aja ya. Apa yang bisa dipahami tangkap, kalau yang nggak bisa dipahami angkat tangan saja. Siap ya? Ya. Jadi sesuai dengan judul kita, Nabi Muhammad sebagai contoh. Kenapa Nabi Muhammad sebagai contoh? Karena memang Allah yang kasih informasi sama kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu sebagai contoh. Contoh untuk apa? Contoh segala aspek kehidupan. Bukan saja dalam hal ibadah, tapi juga dalam hal kehidupan keseharian. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad menurut Bapak Ibu sukses kan? Apa buktinya? Kalau memang sukses, apa buktinya yang Ibu ketahui tentang Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu sukses? Umatnya apa? Mayoritas kata siapa? Kata siapa? Wong pengikut agama yang paling banyak itu bukan Islam. Nama Nabi Muhammad setiap saat selalu disebut. Selalu disebut. Apa itu? Ya. Itu ketua DKM aja. Artinya pada saat ajan pun selalu perputaran waktu itu pun selalu berputar. Boleh lah kayak gitu. Ada lagi yang punya pendapat lain. Buktinya Nabi Muhammad sukses. Tadi sukses itu tandanya apa tadi? Kebanyakan orang punya duit banyak. Betul? Nabi Muhammad duitnya banyak kan? Apa buktinya? Betul, Nabi Muhammad itu duitnya banyak. Waktu nikah, Nabi Muhammad itu maharnya itu 20 ekor unta. Satu unta itu harganya 50 juta kalau dirupiahkan. Kalau 20 ekor berarti berapa? 1 miliar. Umur 25 tahun. Anak muda. Ini umurnya berapa? 22. Sudah berapa punya 100 juta? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Nabi Muhammad umur 18 tahun udah bisnis ke luar negeri. Kita ini rata-rata pengikut Nabi Muhammad ya. Ada nggak pengikut Nabi lain di sini? Iya nggak apa-apa juga kalau hadir di sini. Ini kan pengikut Nabi Muhammad kan. Katanya Nabi Muhammad sebagai contoh. Itu ayat Al-Quran loh itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu ayat Al-Quran. Ya, ada yang tahu nggak surat apa itu? Surat Al-Ahzab. Ayat berapa? 21. Ya, itu sering ngaji itu berarti kan. Itu ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai rujukan bagi orang yang beragama Islam. Rasulullah itu sukses dan dibuktikan bukan hanya sukses sebagai seorang penyebar Islam yang diturunkan dari Allah, tapi Rasulullah juga sukses menjadi seorang kepala keluarga, kepala negara, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi guru, menjadi murid, apapun dalam kehidupannya. Rasulullah itu senantiasa memberikan contoh kepada kita bahwa Nabi Muhammad ini adalah pribadi yang sukses. Tadi pas ketua DKM terpikirkan nggak bahwa hari ini akan dapat buku? Belum. Kenapa kok hari ini dapat? Kita kan sering kali, oh ini kan takdir Allah. Kalau kemudian Pak Ketua DKM nggak maju, kemudian sampai 3 kali menghampiri saya, kira-kira dapat kan?
Meskipun Allah sudah catat bahwa rezeki kita adalah ini sudah ditakdirkan, tapi kita diam aja nggak ngapa-ngapain, bisa kan? Bisa. Sebab itulah kita bukan hanya sekedar mengejar sukses secara materi, tapi materi yang kita miliki mengantarkan hidup kita bahagia, dan bahagianya bukan hanya sesaat di dunia, tapi bahagia sampai di akhirat. Apa buktinya? Lihat, seluruh umat manusia berdoa kepada Allah, meskipun beda-beda kalimat dan bahasanya yang dia mohonkan kepada Tuhannya yang diyakini. Di dalam Islam ada di antara mereka yang memohon kepada Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, terus wa qina adzabannar. Ada di mana tuh kalimat itu tadi? Surat Al-Baqarah 201. Makanya tadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita minta menjadi orang yang hasanah. Hasanah itu sukses di dunia, sukses di akhirat, plus mendapatkan kebahagiaan. Punya suami, harapan kita sayang sama kita, jadi imam kita. Kita kan seringkali kan begitu. Ada orang laki-laki karena ibu mengharapkan untuk mendapatkan kebahagiaan, sok ke Arab-Araban. Ya kan? Sok ke Arab-Araban. Anak ingin, pakai anak aja. Padahal kita di pondok rakon. Pakai anak antum. Biasa aja ngomong Indonesia juga orang paham, ngomong Betawi juga orang paham, Allah juga paham, betul kan? Bukan masalah bahasanya. Kecuali dalam sholat yang boleh diganti. Ini supaya kelihatan soleh. Ya kan? Bahasa Arab. Akhi, bisa nggak jadi imam saya? Kata laki-laki ini baru insya. Saya baru sholat tadi. Maksudnya, yang imam untuk hidup. Saya udah ada makmumnya di rumah. Coba kan? Kadang-kadang begitu ada. Mau jadi imam, dia bilang udah harusnya mau nggak jadi suami saya. Ini oke, mau nggak jadi imam saya? Kata laki-laki yang nggak belajar, dia bilang, enggak, saya udah sholat. Ya kan? Benar kan? Benar ya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini memang diberikan oleh Allah untuk menjadi orang yang sukses. Dan untuk menjadi sukses ini diturunkan beragam macam agar kita ini menjadi orang yang sukses. Diturunkannya nabi, nggak kehitung jumlahnya. Ada yang tahu jumlah nabi berapa? Ada yang tahu? Jumlah rasul nggak kehitung, nggak ada yang tahu. Yang wajib diketahui nabi dan rasul berapa? 25 itu pun nggak hafal semua. Ya kan, hafalnya nabi pertama sama nabi terakhir. Tengah-tengahnya kagak hafal. Nah coba. Insya Allah. Insya Allah boleh dites ya kan. Gitu. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah itu adalah sebuah bukti bahwa Allah ini maha pengasih lagi maha penyayang agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Salah satu strategi yang diturunkan Allah kepada kita adalah diturunkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah, contoh bagi kehidupan kita. Sayangnya kita seringkali mengambil contoh itu bukan kepada Nabi. Contohnya siapa? Ya, orang-orang yang dianggap sukses. Ya kan? Kalau ada ustadz, ikuti ustadznya. Meskipun kadang ustadznya, ya karena kita ini sudah terkadung mengkultuskan, nggak peduli salah benar nggak didengar. Betul kan? Ada nggak di sini? Di sini ada nggak? Ada Pak. Orang kalau kena ustadz dia aja nggak mau ganti Pak. Ya kan? Coba aja, nggak peduli itu salah benar. Dia kultuskan tuh akhirnya. Kalau sudah jatuh cinta berlebihan kepada seseorang atau kepada apapun, itu biasanya akan mengaburkan terhadap yang namanya kebenaran. Makanya Nabi menyampaikan, ini kalau dijadikan sebagai uswah, contoh. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Habibaka haunama asa ayakuna bagi doka yaumam.
Kalau engkau mencintai sesuatu, mencintai siapa, maka cintailah sekedarnya saja. Karena bisa jadi yang kau cintai itu akan berubah menjadi yang kau benci. Jadi biasa saja. Yang sedap-sedap saja. Itu kata Ikke Nurjana. Ya kan? Yang sedap-sedap saja. Kalau ibu-ibu pasti kenal Ikke Nurjana. Ya kan? Apalagi Pondok Ranggon. Ya kan? Kalau yang namanya dangdutan, lebih ramai dibandingkan maulidan. Betul nggak? Bapak-bapak nggak kalah saya. Ya kan? Saweran. Belum pernah ada ustadz di sawer. Yang ada penyanyi dangdut. Jangan dianggap bercanda ya Pak. Oh iya, saya sawerkan lagi ke nenek. Berkah nih. Oke. Jangan bini dua, kata satu aja. Kalau Allah takdirkan 3 nggak apa-apa nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang nyawer di Allah panjangkan umurnya, amin. Allah tambahkan rezekinya, amin. Janji Allah manja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Diganti 10 kali lipat, bahkan surat Al-Baqarah itu 700 kali lipat, Pak. Tadi saya lihat merah, saya nggak lihat jumlahnya berapa nolnya. Ya kan? Kalau nggak salah sih 100.000. Kalau kali 700 berarti berapa tuh? Wow, itu 7 juta gantinya. Ditungguin itu di rumah nanti. Asal dengan catatan ya, itu action langsung satu-satunya yang nyawer. Yang lain nggak ada yang nyawer. Nggak ada yang nyawer. Cuma atu-atunya ini dari sekian banyak. Coba, actionnya cuma atu. Kayaknya yang sok masuk surga cuma atu. Kalau ini kan dapat, kalau ini ngasih, beda kelas. Ya kan? Kalau ini dapat, ini ngasih. Oh beda hotelnya. Yang dapat sama yang ngasih, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu jauh lebih mulia dibandingkan tangan yang di bawah. Kata ketua DKM, saya balikin ini bukunya. Kalau ngambek tambah gak sukses, buku gak dapat, stres iya. Coba, ini logonya Nahdlatul Ulama. Oh, iya. Memang saya ini orang NU juga, Pak. Oke, satu frekuensi kita. Alhamdulillah. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi sukses itu banyak cara. Tapi Allah kasih cara yang mudah. Kita mah seringkali caranya yang susah. Padahal ada di depan kita untuk bisa menjadi sukses. Ya kan? Apa yang seringkali kita bacakan sholawatnya? Kenapa kan itu? Nabi Muhammad itu jangan hanya sekedar kita lihat sosok sebagai nabi saja, tapi sosok sebagai pengusahanya nggak pernah kita perhatikan. Sosok sebagai seorang ulamanya. Ya kan, meskipun Nabi Muhammad itu memang bukan ulama, di atas ulama, tapi memang sumber ilmu ada di beliau. Sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nih Islam melalui risalahnya yang tertuang dalam Al-Quran mengajarkan kita pula agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses baik dunia dan akhirat. Di dunia kita sukses dan juga bukan hanya menguasai materi, menguasai posisi, tapi juga menguasai batin dan pikiran, sehingga batin dan pikiran kita betul-betul dibuat tenang. Karena ketenangan itu adalah kebahagiaan tertinggi. Coba, tadi jadi panitia, baru jadi panitia aja udah nggak tenang. Ya kan, telepon lagi. Itu menandakan ketidaktenangan. Kenapa? Itu ketidaktenangan karena sebuah tanggung jawab. Khawatir spanduk udah dibikin, penceramah kagak datang. Coba. Tapi kalau kita yakin Pak kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada kekhawatiran kalau kita berserah diri penuh kepada Allah. Sebagaimana saudara kita Ustadz, siapa? Aziz Siswanto.
Itu nggak ada keraguan mengeluarkan uang 100.000. Nggak ada ragu. Yang lainnya masih mikir, benar apa kata? Coba. Yang lainnya masih mikir. Dia lihat dompet aja, ya kan? Untuk nanti pulang aja ini beli rokok, agak ada. Ya kan? Kalau Ustadz aja sini nggak pakai mikir. Kenapa? Yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lihat, ini strateginya yang diajarkan oleh Allah agar kita menjadi pribadi yang sukses, bahagia, yang diajarkan oleh Rasulullah, tertuang di dalam Al-Quran surat 9 ayat ke-20. Surat apa? Surat At-Taubah ayat berapa? 20. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kalau kita terjemahkan bebas berdasarkan lisan saya, pemikiran saya, ada kalimat wa ulaika humul faizun, itu kalimat terakhir. Diterjemahkan kalau baca Al-Quran yang ada terjemahnya, ini terjemahkannya apa? Diberikan kepada mereka kemenangan. Diberikan apa? Kemenangan. Itu sukses bukan? Wow, ngaji menang banyak. Yang lain gak dapat menang, ya kan? Yang lain gak dapat duit menang 100.000, meskipun melalui perantaraan penceramah. Menang, itu nenek-nenek yang dapat 100.000, ya kan? Karena duduknya di depan, coba di belakang, agak dapat. Iya, udah siap, saya mau ikutin maulid sebagai cinta Nabi. Wah, Ustadz, saya kan duduk di depan juga, di depan Ustadz, tapi nggak dapat. Jangan diam aja. Iya, coba kalau bergerak. Kita nggak bisa, hanya diam saja. Nah, sebab itulah nih Al-Quran memberikan kepada kita tuntunan. Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, meskipun kalimatnya Al-Quran. Kalau diterjemahkan, Al-Quran kalau diterjemahkan, bacaan. Kita mah hanya sekadar memahami, hanya bacaan. Sudah setelah itu, udah berapa kali hatam. Itu banyaknya, Pak. Itu bahasa yang sederhana. Meskipun kita nggak pernah mengimplementasikan, implementasi apa ya? Mewujudkan, mempraktekkan. Ya, mempraktekkan tentang apa yang dibaca itu. Sama halnya hari ini, Bapak Ibu ikut maulid, ngedengerin ceramah. Ada yang diem, ada yang ngantuk, ada yang kipas-kipas, mungkin panas juga. Ada yang nengokin itu, kok yang lain dapat bungkusan plastik putih, saya kagak. Dia mikirnya itu. Ya, nggak kebagian. Padahal disiapin 300, yang hadir 270, 300 kok kebagian semua. Berarti ada yang ngambil 3. Ya, berkah gitu kan. Oh, Bapak dapat kan? Belum. Belum panitia. Ini panitia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihat, sebelum kalimat wa ulaika humul faizun ada kalimat sebelumnya, yaitu a'dhamu darajatan indallah. Kalau belajar bahasa Arab, itu asal kata yang namanya a'dhamu itu aboma, ditambahin huruf alif. Kalau belajar ilmu nahwu, itu yang disebut dengan isim tabdil. Ya, mengandung makna apa? Lebih. Habarok itu besar, ditambahin huruf alif di depannya menjadi akbar, artinya maha besar. Habarok itu besar, kalau ditambahin alif jadi akbar, maka menjadi maha besar. Aboma itu mulia, ditambahin abdomu maka lebih mulia. Bahkan lebih mulianya bukan di sisi makhluk, tapi indallah, di sisi Allah. Kalau di sisi Allah saja dilebihkan kemuliaannya, di sisi makhluk bagaimana? Apalagi nggak ada apa-apa. Ini kalau kita mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa saya angkat Al-Quran? Karena akhlaknya Nabi adalah Al-Quran.
Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kalau pengen tahu akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu seperti apa, adanya di Al-Quran. Maka Al-Quran hanya jangan sekedar dibaca, tapi dipahami. Kalau baca Al-Quran nggak ngerti bahasa Arabnya kita baca, terjemahnya pun kita baca. Kalau waktunya ada, baca juga tafsirnya. Kalau ada lagi waktunya, bahasa lagi sebab-sebab turunnya, asbabun nuzul. Nanti kita akan menjadikan tuh Al-Quran sebagai sarana untuk kita menjadi orang yang hebat dan sukses, Pak. Kebanyakan kita ini, Pak, ketika kita hafal Al-Quran, Pak, Al-Quran hanya sekedar bacaan sehingga tidak mengantarkan kita menjadi orang yang hebat. Sekarang saya mau tanya, yang menguasai ekonomi Indonesia kira-kira siapa? Saya mau tanya, yang menguasai ekonomi Indonesia siapa? Menteri Keuangan. Wih, luar biasa. Di atas Menteri Keuangan ada nggak? Yang jadi pengusaha hebat, yang barangnya kita beli. Hah? Oligarki kebanyakan siapa? Jokowi. Siapa? Oligarki siapa? Cina. Kita kan sering kali, Pak, pikiran kita ini agak terbatas, cenderung negatif. Betul kan? Cina dia kaya. Kita nggak pernah belajar sama orang Cina. Kenapa kok orang Cina bisa menguasai ekonomi? Karena dia belajar pada dari kecil tuh orang Cina, Pak. Ketika orang tuanya jualan, itu anaknya dilibatkan. Kalau kita, enggak, Pak. Bapaknya yang kontan-panting nyari duit, anaknya 10, dia cuma numpang sama bapaknya. Bapaknya mati, selesai. Selesai, Pak. Beda banget. Maka jangan lihat negatif, Pak. Lihat positif. Makanya saya nulis buku, cara cepat mengubah energi negatif menjadi positif. Iya kan? Supaya pikiran kita ini positif. Kita nggak melihat penceramah, ngomongin tentang dunia. Dianggapnya, ini masa dimusalah ngomongin dunia. Padahal kita saat ini sedang hidup di dunia. Ingat, dunia ini majro'atul akhirah. Kalau di dunia kita belangsa, Pak, dijamin di akhirat akan lebih belangsa. Parah. Makanya di dunia ini jadikan orang sukses. Rasulullah ini seorang Rasul dekat dengan Allah. Sukses, Pak. Ya kan? Bukan hanya sukses gemilang berdakwah, enggak. Tapi sukses juga dari sisi ekonomi. Rasulullah itu, Pak, dibuktikan sejarah mencatat, Pak, Rasulullah itu bukan orang miskin dan kekayaannya bukan warisan sebagaimana kita. Ya, Rasulullah itu dari hasil tangannya sendiri. Banyak kan usia 18 tahun sudah jalan-jalan ke luar negeri, Pak, sampai ke Syam, Mesir, Hijaz, ya, Palestina, Gaza, ya, Yaman. Itu didatangi usia 18 tahun. Ada nggak? Usia 18 tahun sudah melakukan perjalanan ke luar negeri. Katanya mengikuti Nabi. Surabaya aja kagak tahu. Jangankan Surabaya, pasar Minggu aja belum pernah. Monas aja kagak tahu, padahal tinggal di Pondok Ranggon. Pondok Ranggon itu Bekasi atau Jakarta Timur? Bekasi. Bekasi dekat itu sama Jakarta. Monas aja kagak tahu, Pak. Ya Allah. Giliran kita nih punya duit banyak, kita untuk menghibur nanti di akhirat itu kan hisapnya jauh lebih susah kalau orang kaya. Itu omongan orang yang gak punya duit. Coba aja, Pak, hisapnya di akhirat lebih susah. Giliran maulid minta sumbangan gak? Minta sumbangan gak? Iya, Pak, coba. Giliran aja maulid orang kaya didatangin. Waktu kita, ya kan, gak punya orang kaya kagak ngasih disumpahin. Biarin aja nanti di akhirat dia hisapnya susah. Gitu, Pak. Jangan kayak begitu. Orang Islam itu harus kaya. Ya, supaya kaya, nih Al-Quran ngajarin. Makanya banyak kita ini dicekokin, Pak. Al-Quran itu baca aja, nggak usah macam-macam, baca aja. Karena satu huruf itu 10 kebaikan. Nah, gitu kan? Itu memang hadis.
Ya, alif lam mim, alif harfan, lam harfan, wa mim harfan. Satu huruf itu 10 kebaikan. Kita mah hanya berputar di situ aja, Pak. Iya, udah. Harus jadi orang baik, Pak. Maka, wah, ini kalau saya cerita tentang saya, kenapa kemudian saya seperti saat ini? Itu karena ngikutin Al-Quran. Ikutin Al-Quran, apa? Surat At-Taubah ayat 20. Maka lihat, supaya kita a'lamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun itu ada 3 syaratnya. Ini supaya bisa kebawa oleh-oleh di rumah. Apa 3 syarat itu? Yang pertama, lihat redaksi awal. Alladzina amanu. Yaitu orang-orang yang memiliki iman. Pertanyaannya, iman dengan yakin sama nggak? Beda, Pak. Iman dengan percaya sama nggak? Beda. Kalau iman itu atas bil qalbi, aqwalu bil lisan, wa af'alu bil arkan. Itu jumhur ulama. Iman itu membenarkan dengan hati apa yang dibenarkan. Kalau kita meyakini bahwa Allah itu benar, maka kita ikuti bahwa Allah ini benar. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1. Karena kita menyatakan bahwa Allah adalah segala-galanya, la ilaha illallah, maka kemudian baca kalimat berikutnya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rizki itu Allah jamin. Rizki dengan duit beda gak? Beda, Pak. Beda. Orang seringkali mengejar duit, Pak, bukan mengejar rizki. Rizki itu Allah jamin, Pak. Tapi ada orang yang dijamin rizkinya nggak mau gerak, diem aja. Memang dijamin oleh Allah, cuma nggak akan pernah ada perkembangan begitu-begitu aja. Manusia ini adalah makhluk yang senantiasa senang berubah. Maka sebutnya makhluk sosial. Kalau nggak bergerak, jadi sial. Makanya sosial. Iya. Kebanyakan sialnya kalau nggak bergerak. Makanya silaturahim ini kumpul kayak begini. Minimal itu dapat gesek. Ya kan? Ya, minimal dapat gesek. Kalau nggak dapat ngomong ke panitia, kok saya belum kebagian. Kalau nggak mau, mana tahu, Pak. Itu kan bagian daripada ikhtiar. Perkara kemudian ternyata nggak dapat, itu urusan belakangan. Tapi jangan ngambek. Ya kan, kalau ngambek udah nggak dapat, kesel. Itu double, Pak, penderitanya. Cepat mati kalau begitu, Pak. Bener. Coba. Udah keluar duit 100.000 senyum aja. Itu risky banget itu. Ya kan? Padahal yang dapat 100.000-nya diem aja. Terima kasih. Doain Nek tuh, ini Ustaz Nek. Panjang umur, amin. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, kalau kita pengen sukses, bahagia dunia dan akhirat, maka syarat yang pertama adalah iman. Lihat, kaitan dengan iman ini, Allah gak lantas langsung menerima tentang keimanan kita. Buka Al-Quran surat 29 ayat 2. Surat 29 ada yang tahu? Al-Ankabut. Ya, apa yang disampaikan oleh Allah? Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Ada manusia yang mengatakan dirinya beriman, tapi Allah kemudian langsung gak terima, Pak. Ditolak. Kata Allah, nanti dulu sebelum aku uji tentang keimananku. Dan lihat, ujian orang yang beriman itu jauh lebih berat, Pak, dibandingkan dengan orang yang gak beriman. Salah satunya, Pak, dia mensedekahkan apa yang dicintai. Dia keluarkan itu yang dicintai. Itu berat, Pak. Ngeluarin duit 100.000 itu bukan perkara ringan, Pak. Kecuali orang yang beriman, Pak. Benar. Itu bukan perkara ringan, Pak. 100.000 itu dapat berapa bungkus itu? 5 bungkus, Pak. Coba di sini nggak dapat apa-apa, Pak. Ya Allah, kecuali orang beriman. Tapi itu nanti gantinya kalau yakin sama Allah. Nggak yakin pun Allah ganti.
Apalagi kalau yakin. Kalau orang yang yakin, gantinya terasa, Pak, keberkahannya. Kalau yang nggak yakin, Pak, ya tetap datang, tapi ya biasa saja, Pak, menguap. Ibarat bensin, Pak, yang kena udara, menguap. Jadi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar lagi zuhur ya. Waktunya habis ya? Juhur jam 1 di sini. Juhur jam 1 di sini. Oh, jam 1. Besok masih jam 3, Pak. Salat asar, Pak. Jam 1. Ya Allah. Gimana, Bu? Lanjut? Pak, lanjut, Pak. Lanjut. Kayaknya Bapak udah lemas, kayaknya. Pak, kalau lemas jangan di sini, Pak. Di sini waktunya kita semangat. Setuju? Lemas di rumah aja. Di sini pun nggak boleh tegang. Tegang jangan di sini. Nanti kalau dekat sama istrinya aja. Ya kan? Setuju? Iya. Bu, gimana, Bu? Lanjut? Emang kalau ibu-ibu jauh lebih kuat dibandingkan bapak-bapak. Emang betul. Aslinya bapak-bapak pura-pura aja kuat. Ya kan? Padahal aslinya lebih kuat itu adalah ibu. Ibu buktinya obat kuat yang minum bapak-bapak. Ibu-ibu. Ibu-ibu itu kelihatan lembut, tapi itu mematikan. Iya, raster kuat. Polisi aja, sen kanan belok kiri, itu polisi dicatat. Itu ibu-ibu. Raster kuat itu ibu-ibu. Apalagi ibu-ibu majelis taklim. Wow, udah. Ayah Kak, supir bis aja udah tunduk sama ibu-ibu. Polisi tunduk aja udah. Ya kan? Ustadz aja tunduk sama ibu-ibu. Ya kan? Coba. Pokoknya raster kuat di atas muka bumi itu hanya wanita. Makanya jangan macam-macam sama wanita, Pak. Betul nggak? Betul nggak? Oh iya, kembali lagi. Jadi kalau pengen menjadi orang sukses plus bahagia, tanamkan di dalam benak kita, pikiran kita, perbuatan kita dengan dasar iman. Dan orang beriman itu cirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mentalnya kuat. Gak pernah goyah. Gak pernah takut. Ya kan? Makanya gini, kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah sedih jika sekiranya engkau adalah orang yang beriman, maka Allah tinggikan derajat. Yang kedua, apa syarat supaya kita menjadi orang yang a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun? Maka syarat yang kedua, wahajaru. Apa itu? Hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu maknanya perpindahan. Lihat Nabi Muhammad SAW hijrah kan? Hijrah. Dan Rasul dalam sejarah disebutkan hijrah beberapa kali. Pernah ke Habasah, pernah ke Taif. Tapi hijrah yang terbesar adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan kalau hijrah secara makna, ya, itu hijrah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, itu sudah nggak ada lagi hijrah. Ada, sebetulnya ayat ini bukan batal. Ayat ini tetap berlaku. Hijrah di sini adalah hijrah bermakna esensi. Apa itu esensinya? Terjadinya perubahan. Baik itu perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan pola pikir, perubahan hati. Itu penting, Pak. Yang tadinya malas jadi rajin, itu hijrah, Pak. Yang tadinya jelek jadi baik. Yang tadinya kita miskin jadi kaya, itu hijrah, perubahan, adanya perubahan. Dan manusia ini memang senang berubah. Meskipun perubahan kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Diserahkan kepada kita oleh Allah untuk kita menentukan perubahan itu. Ya kan? Kalau mau lanjut kajian saya lanjutkan, nah itu tergantung dari Bapak Ibu. Kalau berhenti saya stop. Nah itu kan tergantung kan mau berubah apa tidak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadi sukses plus bahagia, kita harus berubah. Nggak bisa hanya ngikutin pola pikir atau model-model zaman yang sudah kita lewati. Kita nggak didik anak saja, kata Rasulullah, didiklah anak-anakku sesuai dengan zamannya. Ya kan?
Karena anak-anak kita nggak hidup pada zamanmu. Makanya itu ada perubahan tuh. Kita kan sering kali mendidik anak, Pak. Zaman ini kan zaman medsos. Zaman teknologi. Yang sekarang lagi ceramah aja, Pak. Lebih banyak yang ngedengerin di luar daripada di sini. Melalui apa? Live streaming. Zaman dulu mana ada begitu, Pak? Nggak ada, Pak. Sekarang ini, Pak, orang yang baik langsung dibuat menjadi buruk seketika. Bisa nggak? Bisa. Pakai medsos. Ya kan? Belum lama ini kan ada seorang kiai dari Babelan. Pernah dengar? Dengar nggak beritanya? Atau lihat videonya? Hah? Nggak usah deh kalau gitu. Itu sama aja membongkar aib orang. Ya kan? Ada, Pak. Ya. Itu, Pak. Diberitakan di media bahwa Ustadz ini melakukan itu, pakai yang namanya kata-kata. Kalau bahasa itu narasi. Ya kan? Dikasih berita bahwa Ustadz ini melakukan korupsi, melakukan pelecehan, melakukan penipuan. Terus-menerus itu berita, Pak, dimunculkan. Kira-kira jadi jelek kan Ustadz? Jadi jelek. Padahal kita ini aslinya tahu gak? Belum tentu tahu. Islam mengajarkan kita jangan langsung percaya. Ketika datang berita menghampirimu, maka cross check dulu. Bahasa Al-Quran namanya tabayun. Tapi karena Bapak Ibu baru melek teknologi, lihat TikTok, lihat Facebook, lihat YouTube, ya kan? Iya. Coba. Akhirnya apa? Dikondisikan lihat video itu seolah-olah karena tiap hari muncul di handphone kita, bahwa kita akhirnya antipati itu sama Ustaz itu. Coba. Saat ini bahkan Pak kemajuan teknologi lahir yang disebut teknologi AI, Pak. AI itu Pak kepanjangan dari artificial intelligence. Kalau diterjemahkan bahasa Pondok Ranggon itu namanya kecerdasan buatan. Orang Pak itu hanya sekedar foto Pak pakai teknologi AI itu bisa jadi ngomong Pak, bergerak. Ya kan Soekarno hidup lagi, Imam Bonjol hidup lagi, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari hidup lagi. Itu di video, Pak. Padahal aslinya enggak. Itu kalau ibu-ibu, bapak-bapak enggak melek teknologi, disangkanya benar. Kemudian menyampaikan kalimat-kalimat yang terkadang bertentangan dengan konsep yang ada. Ya kan? Nah sebab itulah kita harus hijrah nih. Hijrahnya apa? Hijrah belajar. Supaya kita nih tahu ya tentang ini dan itu. Ya. Ini waktunya singkat. Saya agak singkat-singkat aja. Yang ketiga, setelah hijrah Rasulullah apa yang dilakukan? Wajahadu fi sabilillah. Urutannya bi amwalihim wa anfusihim. Apa itu disebut dengan jihad? Bahasa Arab asal katanya jahada. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa? Sungguh-sungguh menjalankan yang diyakini, sungguh-sungguh untuk berhijrah. Wujud kesungguhnya dengan apa? Di jalan Allah. Jihadnya di jalan Allah, bukan hanya sekedar jihad. Wajahadu fi sabilillah. Wujud kesungguhnya jihad di jalan Allah apa? Di amwalihim dengan harta, baru dengan diri. Kenapa harta dulu? Tidak kemudian diri dulu. Karena banyak orang menghinakan diri demi harta. Ada nggak orang yang kemudian merendahkan dirinya supaya dapat harta? Banyak. Ustaz kemana-mana bawa proposal minta sumbangan, itu merendahkan diri namanya. Benar. Hah? Ada, itu lebih merendahkan lagi. Ustaz nipu, korupsi itu ada. Ya kan? Cuma nggak tahu di mana. Ya kan? Bukan Ustaz manusia juga. Nah, sama itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jangan terlalu kita ini percaya dengan media. Ya kan media itu makanya lihat, siapa yang pengen menguasai negara, kuasain media.
Udah azan ya? Belum. Itu udah azan. 5 menit lagi. Itu mungkin waktu Arab Saudi. Subuh ya. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya itu biasa ceramah 3 hari. Ini baru 45 sebetulnya ini. Ya kan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nih, kalau kita pengen menjadi orang yang sukses itu harus sungguh manjada. Orang yang sungguh-sungguh pasti dapat. Makanya tadi ketua DKM balik lagi, kagak ada malu-malunya. Ya, pengen berhasil dapat buku kan? Iya kan? Sama yang dapat duit kagak ada malu-malunya. Yang penting dapat duit. Gak apa-apa. Ya kan? Yang penting sukses, tapi tidak membuat dirinya dipermalukan. Ya, kita harus kuat mentalnya. Rasulullah itu mentalnya kuat. Kalau nggak kuat mentalnya, lihat para pengikut Rasulullah itu berhadapan dengan musuh pun dihadapi. Itu mentalnya kuat, nggak lari, nggak meninggalkan kondisi di mana membuat dirinya menjadi gentar. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses plus bahagia, ikutin Rasulullah, dan Rasulullah apa yang dilakukannya adalah Al-Quran. Maka sumbernya adalah surat ke-9 ayat ke-20. Itu harus ayat doang, belum ayat yang lain. Itu kalau dibaca lagi ayat yang lain, kagak kelar sampai besok. Jadi karena sudah azan, maka kita akhiri pertemuan kita. Mudah-mudahan walaupun singkat, bagi Allah tidak ada yang singkat, tidak ada yang sulit, semuanya dibikin paham oleh Allah. Dan kemudian setelah paham kita jalankan menjadi pribadi-pribadi yang sukses, bahagia dengan dasar karena Allah dan Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu ya rahman. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adabil akhirah. Mari kita bersama-sama subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi yang sehat yang afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.